Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah. Kita masih diberikan rahmat dan nikmatnya oleh Allah sampai saat ini sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak, berjumpa kembali dengan saya, Ibu Radila Sandi, mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita atau pembahasan kita, terlebih dahulu sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adapun pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang perilaku jujur, yakni mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kemudian, kompetensi dasar dan tujuan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut. Pada materi ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu tentang pengertian jujur, yang kedua dalil perintah berbuat jujur, dan yang ketiga manfaat perilaku jujur. Anak-anak, perilaku jujur adalah suatu perilaku yang sangat mudah untuk diucapkan tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Kenapa demikian? Karena sampai sekarang masih banyak kita lihat siswa atau siswi yang bolos seketika jam pelajaran, lalu pergi ke warnet untuk bermain game. Nah, ini adalah contoh perilaku yang tidak jujur yang terjadi di sekolah atau di lingkungan sekolah. Sampai sekarang ini masih banyak terjadi di kalangan anak-anak sekolah. Semoga dengan adanya pembahasan perilaku jujur ini hendaknya menambah pemahaman, pengetahuan anak-anak ibu semuanya sehingga bisa menerapkan perilaku jujur ini nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena jujur ini sangatlah penting. Jujur sangat dianjurkan di dalam Islam, di dalam ajaran Islam, karena kejujuranlah sebagai bekal dalam kehidupan kita untuk bisa berhubungan baik dengan orang lain. Anak-anak semuanya, kita masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu pengertian jujur. Menurut bahasa, jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik yang artinya berkata benar. Lawan dari sidik ini adalah al-kazibu yang artinya dusta atau bohong. Jadi menurut bahasa terlihat di sini bahwasanya jujur itu semakna dengan as-sidqu. As-sidqu ini berasal dari bahasa Arab yang artinya berkata benar atau berkata apa adanya. Kemudian menurut istilah jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kemudian kesesuaian antara informasi dan kenyataan, dan ketegasan dan kemantapan hati. Selanjutnya, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Jadi, jujur menurut istilah adalah sesuainya antara ucapan dan perbuatan, dan sesuainya antara informasi dan kenyataan. Nah, itu jujur menurut istilah. Mudah-mudahan anak ibu paham
pengertian jujur menurut bahasa dan istilah. Kemudian Imam Al-Ghazali membagi jujur kepada 3. Yang pertama, jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Apa itu jujur dalam niat? Yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakannya, hanya karena Allah semata. Lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dia bertindak, atau dalam tindakannya itu hanya niat karena Allah, itu yang disebut dengan jujur dalam niat. Kemudian jujur dalam perkataan, sesuai antara berita yang diterima dengan yang disampaikan. Apa yang diterima itu yang disampaikan, tanpa ditambah atau dikurangi. Itulah jujur dalam perkataan. Kemudian jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan yaitu tindakan yang dilakukan, tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang seharusnya. Tidak melakukan kecurangan-kecurangan dalam perbuatannya itu terhadap orang lain. Selanjutnya kita masuk kepada dalil tentang perintah berbuat jujur. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perintah yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini adalah yaitu Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin supaya selalu cermat, teliti dan jujur dalam segala pekerjaannya. Kemudian Allah merintahkan kepada orang-orang mukmin supaya untuk berperilaku adil dalam menjadi saksi. Dalil selanjutnya adalah terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dalam Quran surah At-Taubah ini Allah menyerukan, At-Taubah ayat 119 ini Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk tetap dalam ketakwaan dan senantiasa selalu bersama orang-orang yang jujur. Anak-anak ibu, kalau kita berteman dengan orang yang jujur, lama-kelamaan kita juga akan terpengaruh oleh perilaku jujurnya. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang tidak jujur,
lama-kelamaan kita juga akan terpengaruh oleh perilaku tidak jujurnya. Nah, begitulah jujur sangat mempengaruhi. Silakan kepada anak ibu untuk memilih berteman dengan orang-orang yang jujur atau dengan orang-orang yang tidak jujur. Kalau mau baik dalam kehidupannya, silakan berteman dengan orang-orang yang jujur. Nah, dalil berikutnya adalah terdapat dalam hadis Rasulullah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu kepada surga. Jadi dari hadis ini terlihat bahwasanya kita diperintahkan untuk selalu berperilaku jujur, berbuat jujur, karena kalau kita jujur, pintu-pintu kebaikan itu akan terbuka, ya. Pintu-pintu kebaikan akan terbuka dan kebaikan itu akan menuntun kita, membawa kita kepada surganya Allah. Sebaliknya, kalau kita bohong, kita tidak jujur, maka dengan tidak jujurnya kita itu, dengan kebohongan kita itu, pintu-pintu keburukan, kejahatan dan dosa akan terbuka. Akhirnya kejahatan dan dosa itu akan membawa kita kepada neraka. Anak-anak semuanya, selanjutnya kita lihat bagaimana pula contoh perilaku jujur baik dalam kehidupan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Contoh di lingkungan di rumah, contoh perilaku jujur itu yang pertama meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Nah, jadi anak yang jujur itu dia selalu berpamitan kepada orang tuanya, baik itu untuk mengerjakan tugas atau sekedar bermain, selalu meminta izin dan jujur kepada orang tua. Itu salah satu contohnya. Kemudian kalau di sekolah bagaimana? Yaitu tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, anak yang jujur itu di sekolah itu tidak mencontek dalam ujian. Ketika belajar ya belajar, tidak pergi kemana-mana, tidak cabut atau tidak bolos, ya. Kalau dari rumah niatnya hendak pergi sekolah ya ke sekolah, jangan kemana-mana, ya. Itulah contoh perilaku jujur di sekolah. Kemudian bagaimana pula contoh perilaku jujur di tengah-tengah kehidupan masyarakat? Salah satunya adalah jangan menyebarkan berita hoak atau berita bohong. Nah, itu adalah contoh perilaku jujur di tengah-tengah masyarakat, tidak menyebarkan berita bohong atau berita hoaks bahasa sekarangnya, ya kan? Karena kalau kita menyebarkan berita hoaks ini akan bisa menyebabkan kekacauan, perkelahian, perselisihan di antara orang-orang yang kita sebarkan berita bohong tadi. Tentu dia merasa disakiti karena dia tidak berbuat seperti itu, lalu kita sebarkan berita-berita bohong tentang dia akan merasa tersakiti karena perilaku kita tersebut. Ya, itu salah satu contoh perilaku jujur di dalam kehidupan masyarakat, tidak menyebarkan berita bohong. Kemudian mengakui kesalahan kalau kita melanggar peraturan, contohnya peraturan lalu lintas, kita akui kesalahan kita. Jangan pula menyuap bapak polisinya kalau kita salah. Jadi orang yang jujur itu mengakui kesalahannya. Dan yang terpenting sekali dengan pembahasan kita kali ini adalah yaitu tentang manfaat jujur. Manfaat jujur itu banyak sekali. Karena jujur ini adalah perilaku yang terpuji, perilaku yang mulia. Dan di dalam Islam sangat dianjurkan bagi kita untuk berperilaku jujur. Apa manfaat? Di antara manfaat perilaku jujur ini, yaitu yang pertama, lebih tenang dan bahagia menjalani kehidupan. Orang yang jujur
akan tenang. Karena namanya jujur, tidak ada kebohongan, maka dia akan tenang, tentram, damai hidupnya karena tidak menyimpan suatu kebohongan. Orang yang menyimpan kebohongan itu akan rasa-rasa was-was, rasa khawatir, ada rasa takut, tidak tenang karena ada kebohongan yang disimpannya. Beda dengan orang yang jujur, dia tidak akan ada rasa takut, rasa was-was, karena memang dia orangnya jujur. Dan kalau kita tenang, damai, tentram, tentu hidup kita akan bahagia. Nah, itulah salah satu contoh manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Silakan nanti kepada anak ibu cari contoh manfaat jujur atau hikmah jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak ibu semuanya, mudah-mudahan pembahasan kita pada kali ini, pada hari ini bisa dimengerti semuanya tentang perilaku jujur dalam kehidupan. Cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Mohon terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.